kembali lagi di dapur Diana Pungki. Kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana cara membuat dimsum yang mudah dan murah. Bahan-bahannya bisa dilihat seperti ini ya guys. Jangan lupa klik subscribe. Pertama yang harus kita siapkan adalah sayurnya. Di sini saya menggunakan beberapa jenis sayur, salah satunya wortel ya guys. Wortelnya aku potong-potong kotak. Kenapa kok nggak aku serut aja? Karena kalau aku lebih suka ada teksturnya, jadi digigit itu ada yang bisa dikunyah. Kalau yang kita serut tipis itu kurang bertekstur. Nah, ini saya potong kotak-kotak aja ya guys. Oke, kurang lebihnya kayak gini. Ini saya menggunakan setengah buah wortel aja, nggak terlalu banyak. Oke, lakukan hingga semuanya terpotong. Oke, kemudian sisihkan ya guys. Nah, kemudian kita potong juga yang namanya jamur. Kebetulan saya punya bahan yaitu jamur. Nah, untuk jamur ini saya buang dulu kulit luarnya, karena kalau saya sih kurang gitu suka ya lihat luarnya tuh coklat dan ada sedikit kayak hitam-hitam, mungkin tanah atau media tanam seperti apa, aku juga nggak paham, tapi tetap aku bersihkan karena ini juga buat anak aku juga, jadi semuanya harus bersih. Nah, kemudian kita potong-potong seperti ini, potong kotak juga, jangan terlalu kecil biar bertekstur. Kalau saya lebih suka jamur, kenapa? Karena jamur itu pada saat kita gigit nanti akan kalau bahasa Jawanya itu kenyal-kenyal gitu loh, bahasa Indonesianya saya nggak tahu deh, lebih kenyal gitu, ada tekstur kenyal-kenyalnya dikit gitu. Nah, kayak gini, kalau kita iris halus nanti tekstur kenyalnya itu yang malah nggak dapet kalau saya pribadi sih. Tapi untuk jamur ini sama wortel sebenarnya bisa di skip sih, ada juga yang menggunakan bengkuang dan wortel, jadi itu kembali lagi ke selera masing-masing ya guys, atau hanya daging aja sih nggak masalah. Oke, kemudian kita sisihkan ya. Nah, kemudian apalagi harus kita potong yaitu daun bawang. Ini juga opsional sih, cuma kalau saya suka pakai daun bawang ini karena sedap ya. Daun bawangnya saya memang menyiapkan 2, tapi yang saya iris 1. Kenapa? Karena saya takutnya itu kalau terlalu banyak jatuhnya bukan dimsum ayam sama udang, jadi dimsum sayuran nanti. Oke ya. Nah, di sini saya punya daging ayam dada ya, utuh. Nah, saya juga di situ punya yang sudah digiling tapi tidak banyak, jadi saya campurkan dengan yang ayam biasa. Nah, saya akan cincang, tapi untuk mempermudah dalam proses penghalusan daging, maka harus saya potong kotak-kotak kecil, harus tipis-tipis kotak kecil, kemudian langsung saya cincang. Nah, memang dengan proses cincang ini nggak sehalus proses dari misalkan kalau punya food processor bisa memakai food processor, tapi saya juga lebih suka dimsum yang pas digigit itu tekstur dagingnya ada gitu ya. Kita cincang seperti ini, memang butuh effort agak lebih sih, cuma saya rasa nggak masalah. Oke, di sini saya juga pakai udang.
Kalau ada yang alergi udang di skip boleh, atau jika hanya udang saja juga bisa. Oke, di sini saya contohkan satu aja dulu ya guys. Nah ini saya cincang juga ya, nggak saya haluskan menggunakan food processor ataupun blender, nanti nggak ada teksturnya. Oke, kemudian kita haluskan. Saya menggunakan di sini 3 siung bawang putih. Jangan terlalu banyak juga bawang putihnya. Saya rasa 3, 4 atau 2 itu sudah cukup. Jadi kalau bawang putihnya terlalu banyak, karena ini kan bukan bawang putih bubuk, bawang putih biasa, nanti akan menimbulkan rasa yang terlalu strong untuk di dimsum, karena setahu saya dimsum itu rasa bawang putihnya nggak terlalu strong. Nah kalau saya berkali-kali suka makan dimsum itu adalah yang nanti aroma minyak wijennya malah yang keluar, yang muncul gitu. Itu kalau saya pribadi sih. Oke, kemudian bumbu yang dihaluskan nanti dicampur ya sama dagingnya tadi ya guys. Ini daging yang sudah kita cincang, daging ayam dan daging udang. Oke, kemudian saya campurkan dengan satu butir ya, putih telurnya aja sih, kuningnya nggak usah. Kenapa sih nggak pakai kuning? Jadi ini untuk menimbulkan rasa kenyal aja. Kemudian saya menggunakan juga tepung tapioka. Kalau saya untuk resep ini saya menggunakan 1 sendok full. Kalau orang Jawa bilang munjung. Nah, bisa kok ditambahkan 2 atau 3. Cuma jatuhnya kalau yang 1 sendok ini nanti dagingnya kerasa banget. Sedangkan yang 2 sama 3 itu kayak dimsum yang apa ya, yang istilahnya udah dijual di pasaran itu, yang jadi nggak terlalu kerasa homemade. Nah itu tadi kita masukkan lagi bumbu-bumbunya juga ya guys. Nah bumbunya sudah saya tulis di kolom komentar juga, di bawah ini. Nah kemudian setelah bumbu tercampur rata, baru terakhir adalah yang kita tambahkan adalah sayur. Kenapa kok sayur di belakang? Karena kalau sayur nggak kecampur rata nggak masalah ya, tapi yang harus kecampur rata dulu adalah bumbunya. Jadi bumbunya itu harus sudah tercampur, baru kita tambahkan sayurnya. Kalau dirasa sayur ini terlalu banyak bisa dikurangi ya guys. Oke, kemudian saya ini menggunakan kulit pangsit. Saya beli nih, saya nggak bikin karena saya lagi males bikin, jadi saya beli aja kulit pangsit yang udah jadi. Nah kulit pangsitnya untuk dimsum saya sarankan beli yang bulat, karena kalau kita beli yang kotak nggak bisa, nggak kayak jual-jual masih ada sisanya lah istilahnya. Nah kalau yang benar-benar kayak dimsum ini biasanya bulat kayak gini. Nah kemudian kita bentuk ya. Nah kayak gini guys. Nah ini saya kalau untuk membeli kulit pangsit juga saya orangnya termasuk selektif. Saya nggak terlalu suka kulit pangsit yang terlalu tebal. Jadi kebetulan kemarin saya mampir di salah satu swalayan yang saya sukai, mungkin orang Surabaya tahu ya, namanya Hoki. Di situ saya beli, dan setahu saya kulit pangsit jenis ini, merek ini itu masih ada di Hoki. Yang selain itu nggak ada. Tapi sebenarnya di Superindo ada merek lain, tapi nggak setipis ini. Oke, kita bentuk sedemikian rupa. Nih kalau dia nggak terlalu cair itu enak ya guys, walaupun kita bentuk itu dia nurut istilahnya. Nah ini kita panaskan dulu, jangan lupa ya kukusan. Kalau sudah panas baru kita masukkan.
Oke, kita masukkan dimsumnya ya guys. Oh ya, kalau misalkan pengen ngerasain dulu nih dimsumnya sebelum dimasak, sebelum dibentuk, boleh nggak? Bisa aja. Kalau pengen coel mentahan juga nggak apa-apa, atau kalau nggak digoreng dulu atau dimasak dulu sedikit, dirasakan baru dibentuk. Gitu ya guys. Ini dimsum kami sudah jadi guys. Oke. Ini saya kukus kurang lebih 20 menitan. Dimsumnya udah jadi. Kulitnya enak banget, lumer. Tinggal kita sajikan ya guys. Diangkat dari kukusan. Kalau yang tebel itu nanti kita harus kasih air lagi guys, biar kulitnya nggak kering. Tapi kalau yang ini nggak. Nah, dimsum siap untuk dihidangkan, bisa dengan saus sambal ataupun saus bangkok. Enak banget deh dibuat buka puasa bersama keluarga tercinta. Ini juga sangat sehat buat anak-anak ya guys, karena sayurnya ada, protein hewannya juga ada, karbonya ada, jadi udah cocok lah dibuat cemilan. Oke? Oke, jangan lupa di subscribe. Sampai bertemu di resep-resep kami berikutnya.